malam hari ini, tepatnya pada malam yang ke-24, untuk yang ikut kepada pemerintah, dan tanggal 25 bagi Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita satu malam yang mana malam itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baik. Maka oleh karena itu, izinkan pada kesempatan malam hari ini untuk sekedar sharing. Di sini banyak asatidz, ya, bukan untuk menggurui, akan tetapi hanya untuk sedikit berbagi apa yang menjadi topik yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, yang berkaitan dengan masalah Al-Quran Al-Karim. Taib. Sudah ada apa tadi? Sudah masuk ke WA? Sudah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas satu bab dalam kitab karya yang fenomenal, yaitu karya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, yaitu manzumah beliau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan utama, di sini sudah ada yang pernah belajar matan Jazari? Sudah? Alhamdulillah. Matan Jazari ini adalah kitab kecil, ya, mungkin disebut dengan kutaib, ya, kitab kecil matan yang berisi nazam-nazam yang berkaitan dengan ilmu tajwid, ya. Nah, dalam kitab ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari pondasi-pondasi bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama, yang insyaallah dengan mempelajari kitab ini, bacaan kita akan tersambung kepada Rasulullah SAW, tentunya dengan tambahan talaqqi, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan talaqqi. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan di malam harinya beliau selalu talaqqi kepada malaikat Jibril. Talaqqi itu membaca di hadapan guru, ya, kemudian dikoreksi oleh gurunya. Nah, itu namanya talaqqi. Bertemu dengan guru, kemudian kita membaca, dicek bacaan kita oleh guru kita. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu sifatnya tauqifi, ya, tidak ada ijtihad dalam membaca Al-Quran. Semuanya by riwayat, ya, by riwayat, ya. Jadi tidak ada istilahnya ijtihad dalam ilmu qiraat, ya, semuanya berdasarkan riwayat sebagaimana hadis. Makanya dalam Quran itu ada istilahnya yang disebut dengan sanad. Sanad itu sandaran, mata rantai, ya, mata rantai yang menghubungkan bacaan kita bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca di Indonesia itu umumnya menggunakan riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz. Sanadnya tersambung kepada siapa? Sanadnya tersambung kepada Al-Imam Asim Abu An-Najud Al-Kufi
orang Kufah. Kemudian sanadnya yang mana yang kita baca setiap hari itu kemudian tersambung kepada tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat bacaan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian sanadnya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau kita belajar ilmu qiraat di suratul Fatihah itu banyak sampai dengan 10 ya ragam bacaan ataupun 10 imam qiraat. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Kalau kita kan bacanya gimana? Maliki Yaumiddin. Mimnya dipanjangkan 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Akan tapi bisa nulis Pak di sini? Ada apa di sini aja? Nggak apa ya, bolak-balik. Dari total 10 imam qiraat, 10 qari, 10 imam qiraat itu ya, 3 yang dibaca pendek, dibaca panjang, mohon maaf, Maliki. Nah, 7-nya dibaca Maliki Yaumiddin. Bisa? Kan enak. Maaf ya. Ini pemanasan, ini sudah membahas ilmu qiraat. Santai supaya lebih ya fokus. Baik. Dari 10 qiraat ini gimana caranya? Oh ini ya, sini. Ya. Ini. Total 10 qiraat. Di suratul Fatihah. Ya, ada yang baca dalam kalimat Maliki. Ada yang baca Maliki. Ini ada 3. Ya, kemudian sisanya yang dibaca Maliki ini ada 7. 7 imam qiraat baca Maliki. Makanya nanti jangan heran kalau di masjid-masjid yang lain misalkan ada yang baca Maliki, ya, jangan dianggap sebagai masjid yang sesat. Karena ada pernah tahun kemarin mungkin ya, ada seorang jamaah yang protes di hadapan umum. Yang protes, kok imamnya baca seperti itu? Ya, apakah imamnya kurang ngopi? Ataukah imamnya keliru? Ya, maka protes di situ. Kenapa dibaca demikian? Ya, saya baru pernah baru mendengar bacaan seperti ini dari si fulan ini. Ya, sampai marah-marah gitu ya. Itu kurang ngopi. Bukan imamnya yang kurang ngopi, dia yang kurang ngopi. Jadi ini jumhur ulama qiraat Malik membaca Maliki. Ya, kemudian minoritas ulama qiraat baca Maliki, ada 3. Maliki. Seperti itu. Kemudian tadi ada yang dipanjangkan, misalkan tadi Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Langsung diwasalkan Him Maliki. Ada yang baca begitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang baca begitu ya.
Kemudian di ayat yang selanjutnya ada perbedaan lagi. Contoh misalkan di ayat yang ke-6. Ihdina. Kalau kita kan baca serasa dibor, jadi ini Ustaz, mohon maaf. Ya jadi gini. Oh nih, ini gini. Oh. Ihdinas sirata. Aduh, mohon maaf saya agak kudet ini ya. Sirata. Ihdinas sirata al-mustaqim. Nah, di ayat yang ke-6 ini astagfirullah, afwan, ini belum terbiasa Ustaz. Mohon maaf sekali ya. Ini ya, mohon maaf. Ini hamzah wasal. Di sini sirata al-mustaqim. Nah, di sini fokusnya ada yang membaca ihdinas sirata dengan sin. Ada yang dengan sin. Ada juga dengan imalah, dengan ismam, yaitu ya baca campuran antara shad dan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas sirata dengan shad, ada yang ihdinas sirata dengan sin, ada yang ihdinas siratal mustaqim. Ini ya. Nah, kalau di sini sama. Ini perbedaan di sini. Pada kalimat as-sirata. Kemudian sama ayat yang ketujuhnya, ada yang baca si dengan sad, ada yang baca si dengan sin, ada yang baca zirata. Ziratal ladzina an'amta. Nah, pada kalimat alaihim aduh, salah lagi ini. Ini alaihim. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihum. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihum. Ada juga yang baca alaihimu. Alaihimu, alaihimu, ya. Di sini alaihimu. Jadi ada alaihim, ada alaihum, ada alaihimu. Selain itu tidak ada. Selain itu enggak ada. Ya, terbatas hanya segini aja perbedaan dalam membaca surah Al-Fatihah. Tadi mulai dari Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ada juga ihdinas siratal mustaqim. Ada juga ihdinas siratal mustaqim. Ada alaihim, ada alaihimu, ada alaihum. Itu ya. Nah, ini sekilas perbedaan bacaan di surah Al-Fatihah, ya. Baik, ini pemanasan, baru pemanasan sebentar ya. Ini ditulis? Tadi saya ulangi ya. Yang dibaca di Indonesia itu adalah riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dari apa ini? Simpan. Oh, kok keluar? Astagfirullah.
Oh ini. Imam Asim dari sahabat ataupun dari tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sudah selesai belum? Sudah selesai? Belum. Saya kesini aja ya. Kemudian ini terlalu bawah saya, terlalu atas ya, apa? Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bacaan yang kita baca di Indonesia, tersambung sanadnya. Maka baca Quran itu wajib yang namanya talaqqi. Apa? Wajib dan juga talaqqi. Ya. Kepada siapapun itu yang punya kapasitas untuk menyambungkan sanad ya secara keilmuan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekilas perbedaan bacaan di surah Al-Fatihah. Baik. Jelas ya? Bisa difahami? Kita pelan-pelan tamahul. Ya, mahlan. Tamahul, kita belajar pelan-pelan. Ini kenapa saya sampaikan ini penting. Supaya nanti di lapangan teman-teman semua ya ataupun para asatidz yang belum pernah mendalami tentang ilmu qiraat ya tidak tidak heran ketika nanti ada menemukan sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan bacaan kita ya berbeda dengan bacaan kita. Baik. Nah, para jamaah sekalian, para teman-teman, para santri, para ustadz rahimani wa rahmukumullah, kalau kita mendalami tentang masalah qiraat ini ya kita bisa mempelajari mulai dari Tuhfatul Atfal. Itu dasar tuh. Paling mendasar. Kemudian karya Syekh Sulaiman Jamzuri. Kemudian naik lagi tuh. Ada yang disebut dengan ini. Kita pelajari nanti Matan Jazari. Ya, Matan Jazari. Belajar tentang makharijul huruf, sifat huruf, ya, kemudian tafkhim tarqiq pada huruf ra dan lain sebagainya. Kemudian kalau mau kita lebih fokus ke riwayat Hafiz, kita belajar yang namanya kitab Salsabil Asy-Syafi'i. Salsabil Asy-Syafi'i itu khusus membahas tentang bacaan kaidah-kaidah yang ada pada riwayat Imam Hafiz. Kemudian mau naik lagi, kita belajar namanya qiraat sab'ah. Qiraah sab'ah. Ya, 7 macam bacaan. Yang mana kitab tersebut disusun oleh Al-Imam Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi. Yang mana kitabnya yang fenomenal yang disebut dengan Hirzul Amani wa Wajhit Tahani ala Qiraati Sab'. Ya, kitab 7 qiraat. Mau naik level lagi, kita belajar namanya kitab Matan Durrah. Para ulama sebagian para tulab mengatakan durrah murrah. Durrah itu pusing. Karena berisi tentang kaidah-kaidah yang memang tadi sebagaimana qiraat sab'ah. Ya, ragam bacaan di surah Fatihah ada perbedaan bacaan. Nanti di surah Baqarah berbeda lagi. Perbedaan bacaan. Ya. Qiraah sab'ah. Kemudian nambah lagi namanya qiraah salasah. Ataupun yang disebut dengan durrah.
Ya. Kemudian kitab yang lebih tinggi lagi ini disebut dengan kitab Thayyibah An-Nashr fil Qira'atil Ashr karya Al-Imam Ibnul Jazari. Nah, ini yang kita akan pelajari sedikit nanti. Itu pun baru permulaan aja. Ya. Saya akan bahas di bab At-Tajwid. Ya. Nah, kitab Thayyibatun Nashr itu membahas tentang qiraah asyrah yang semua ya, imamnya disebutkan, ya, kemudian rawinya disebutkan, kemudian seluruh jalur periwayatannya disebutkan, yang disebut dengan thariq, sampai disebutkan di kitab Thayyibah Al-Ashr itu sampai 1000 jalur. Ada 1000 jalur, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Itu dalam bentuk manzumah ataupun nazam. Ada juga yang bentuk matan biasa, kitab tanpa syair, ya, disebut dengan kitab Al-Ashr fil Qira'atil Ashr. Sama kitab dari Al-Imam Ibnul Jazari. Ini baru cara bacanya. Ya, belum kita masuk ke pembahasan tentang masalah bagaimana kita memahami isi kandungannya. Belum. Ini baru cara bacanya saja. Nah, setelah itu kalau kita mau menjadi seorang mujtahid mutlak sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kita belajar namanya ilmu balaghah. Nahwu sarf dulu, nahwu was sarf, dasar-dasar bahasa Arab. Kalau nahwu berkaitan dengan harakat akhir, kalau sarf berkaitan bentuk kalimat. Ini kalimat isim, kalimat fi'il, ya, kalimat fa'il, isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya. Ya, kalau naik level ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ya berbicara bukan hanya dalam batas bentuk kalimatnya aja, akan tapi sudah muncul pertanyaan di situ, kenapa? Why? Kenapa Allah berfirman dengan menggunakan kalimat ini? Ya, apa isi kandungannya yang bisa kita ambil? Ya. Itu baru ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ya. Kemudian selain itu kita juga harus belajar ilmu tafsir. Mustahil seseorang bisa mentadabburi Al-Quran kalau dia tidak memahami tafsir. Ya begitu. Dan lebih tinggi lagi, Masya Allah. Ya, makanya Pak, saya tuh suka suka prihatin gitu kalau misalkan ada Quran itu di bawah, Pak, disimpan di bawah sejajar dengan kaki. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan nggak apa-apa menginjak Quran, astagfirullah. Ya, atau sejajarkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu benda biasa, katanya. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu tentang sekilas tentang masalah ilmu qiraat. Itu pun saya baru belajar dasar, Pak. Belum saya belajar lebih mendalam lagi tentang masalah ilmu qiraat. Saya baru belajar 2 riwayat aja. Itu pun luar biasa, pusing. Saya baru talaqi dalam riwayat dengan riwayat Hafiz dan Syu'bah. Hafiz dan Syu'bah dari guru saya Syekh Bassam Hadi Al-Yamani, ya, dan alhamdulillah sudah selesai. Ini alhamdulillah ini masalah qiraat. Baik. Kita fokus kepada ilmu tajwid. Ya, fokus kepada ilmu tajwid. Gimana ini? Nanti kita talaqi surah Al-Fatihah. Satu riwayat saja. Ya, satu riwayat saja. Ya, kalau saya pakai dengan riwayat yang lain khawatir nanti pada ngantuk. Olah Ustaz. Aduh, pusing. Tadi mana matannya? Yang tadi
Yaqulu raji'a fi rabbis sami'i. Sudah ada yang hafal matan Jazari? Ini gimana? Oh iya iya iya. Belum. Sudah ada yang menghafal matan Jazari? Sudah? Nggak apa-apa. Sip. Oh, gimana? Oh, pulpen ya, sip. Gesernya gimana? Oh, ini sini. Oh, ini ya. Kita lewat ya. Kita langsung masuk di bab tajwid. Baik. Nah, inilah yang jadi topik pembahasan kita pada kesempatan. Kenapa jadi dua gini? Ini. Ya, menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Siapkan hati, siapkan pendengaran, siapkan penglihatan. Kenapa kita wajib mempelajari ilmu tajwid? Ya, maka di sini ada jawabannya. Ya. Babut tajwidi. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala menyampaikan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Di sini ada yang kalau tulis gimana? Afwan. Ini nulis ya? Ya bukan. Ini. Kalau nulis di sini bisa. Di sini ya? Ini ya. Athimu. Di sini ada sebagian riwayat, ada dua riwayat. Ada malam yujawwidi, ada yang malam yusahhihi. Di sini menggunakan malam yujawwidil Qur'ana athimu. Sama saja, ya. Sama saja. Mau itu malam yujawwid ataupun malam yusahhih sama saja. Kita di sini mempelajari babut tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Kita membaca Al-Qur'an wajib hukumnya pakai tajwid. Wajib hukumnya. Ya. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid, athim, dia berdosa. Berdosa, Pak. Ya. Dia berdosa. Athimu. Ini tentunya ijtihad dari seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnul Jazari. Athim, dia berdosa. Nanti kita rinci. Baik. Ilmu tajwid ada dua, Pak. Ada yang masuk dalam kategori tajwid amali. Ya, tajwidul ilmi. Ada tajwid amali. Ada tajwidul ilmi, ada tajwid amali. Yang menjadi wajib kepada seluruh kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an ataupun dalam artian lain disebut dengan fardu ain, ya. Terkena semua kaum muslimin yang hendak membaca Al-Qur'an, dia wajib mempelajari tajwid amali. Apa? Tajwid amali yang berkaitan dengan praktek. Tidak usah terlalu mendalam, ya. Yang penting kita tahu ini huruf apa? Ya, alif lam mim. Ini cara bacanya gimana? Berapa harokat yang mesti ya dibaca? Begitu. Itu disebut dengan tajwid amali. Ya, ada lagi yang disebut dengan tajwidul ilmi. Tajwidul ilmi. Tajwid ilmu, teori. Yang ini praktek. Kalau ini teori. Ini hukumnya fardu kifayah.
Nah, maka bagi kita kaum muslimin yang mayoritas ini wajib setidaknya mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ya bagaimana caranya ya bisa tahu bahwa yang kita baca itu baik dan benar? Ya tentunya dengan talaqi. Wajib hukumnya kita talaqi. Wajib. Ya. Karena Al-Quran itu bukan hanya ilmu teori, tapi ilmu praktek. Ya, seperti itu. Maka di sini yang menjadi pembahasan athimu, dia berdosa itu adalah yang berkaitan dengan tajwid amali. Tajwid amali. Ya, begitu. Saya hapus dulu. Baik. Jadi sekali lagi Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah kewajiban yang pasti. Tidak boleh tidak, enggak boleh enggak, harus, wajib. Ya. Maka konsekuensinya adalah ketika seseorang baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, dia berdosa. Dosa dia. Alhamdu dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca al-alamin. Nah, ini masuk dalam kategori dosa. Athim dia. Athim di sini kita rinci. Ya, Imam Ibnu Jazari merinci bahwa athim di sini ya, berdosa di sini ya, di sini ada 3 kelompok. Ada yang masuk dalam kategori musi'u athim. Musi'u athim. Ya. Musi'u athim. Musi'u athim. Athim. Musi'u athim. Ya, afwan. Yang pertama itu bukan muhsin. Tapi muhsin ma'jur, afwan sedikit saya keliru ya. Muhsin ma'jur. Nah, muhsin ma'jur. Ma'jur. Nah. Muhsin muhsin ma'jur ini nyatu terus. Afwan. Ya, ma'jur. Ya. Ada juga yang disebut dengan musi'u asim. Asim. Ada juga yang ketiga ma'dzur. Ma'dzur. Ya. Ada muhsin ma'jur, ada musi'u asim, ada ma'dzur. Apa yang disebut dengan muhsin ma'jur? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, ini. Ya, pernah dipelajari kemarin di kajian menjelang iftar bersama Ustaz Ahmad Saifur Rahman. Nanti di situ disebutkan dalam kitab At-Tadaburiyah ya. Al-Usul At-Tadaburiyah gitu. Itu muhsin ma'jur, orang yang membaca Quran kemudian bacaannya bagus, hasil dia belajar, hasil dia talaqi kepada gurunya ya, kemudian dia menjadi mahir. Maka kata Nabi, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang mulia. Ini muhsin ma'jur. Ada juga yang kedua, masuk dalam kategori musi'u asim. Dia berdosa karena bacaannya. Ya, dia berdosa karena bacaannya. Kenapa? Why? Limadha? Kenapa orang-orang seperti ini masuk dalam kategori musi'u asim? Sebagaimana tadi, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Dia berdosa karena bacaannya. Kenapa? Karena pertama, dia mampu belajar tapi tidak pernah mau belajar. Yang kedua, ya, waktu belajar dia ada tapi dia tidak pernah menyempatkan waktu untuk
belajar, untuk talaqi. Ya. Dan alasan-alasan yang lain yang menyebabkan dia tidak mau belajar dan tidak bisa belajar. Kesempatan ada, waktunya ada, finansial cukup, ya, gurunya ada, ustadznya ada, syekh fulannya ada, ya, medianya ada, tapi dia tidak pernah mau belajar, maka masuk dalam kategori musii'u athim. Ya. Kemudian, dan yang lebih masalahnya adalah posisinya dia sebagai seorang imam di kampungnya, di tempatnya, di kompleknya, di perusahaannya misalkan. Ya. Dia menjadi imam di DKM-nya. Ya. Karena dia tokoh, karena dia misalkan kiai, ya, karena dia ini dan itu, ya. Dia double-double tuh. Pas baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini masalah besar. Ya, maka dia musii'u athim. Waktu belajarnya dia ada, kesempatannya ada, syekhnya ada, ustadznya ada, medianya untuk belajar juga ada. Ya. Maka masuk dalam kategori musii'u athim. Dia berdosa karena bacaannya. Maka teman-teman semua para santri, ya, wajib buat antum semua talaqi kepada ustadznya. Ya, ustadznya pun wajib talaqi. Wajib talaqi dia kepada yang punya kapasitas. Ya, kepada orang yang punya sanad dan bacaannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada sekarang itu banyak yang mengaku-ngaku punya sanad, akan tapi pasti cek bacaannya jauh dari orang-orang yang bacaannya bersanad. Kenapa? Karena sekarang itu bisa jual beli sanad, Pak. Coba di Facebook itu ada yang menawarkan ijazah sanad riwayat Hafiz an Asim bi Thariq Syatibiyah dengan harga 5 juta rupiah. Dia beli. Wah, saya punya sanad. Gitu ya. Musii'u athim. Jadi orang yang baca Quran tapi dia tidak mendapatkan pahala dari bacaannya, malah dapat dosa. Ya, seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka teman-teman semua, para santri, para ustadz mungkin gitu ya, yang belum pernah talaqi, coba talaqi lagi ya. Coba talaqi meskipun sulit. Saya pernah baca ada dulu menyampaikan dalam pembahasan tentang masalah ilmu qiraat. Ada salah satu santri zaman dulu, ya, yang dikoreksi oleh syekhnya, oleh gurunya itu pada satu huruf dia kurang pas. Mungkin bisa jadi makhrajnya kurang pas, ya, atau mungkin bisa jadi sifat hurufnya kurang pas. Selama 30 tahun, Pak. Ya, dia talaqi kepada gurunya, ya, ada yang mengatakan 20 tahun untuk memperbaiki satu huruf. Ya, saking ulama qiraat itu, para ulama ingin menjaga keaslian Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu warisan. Ya, warisan. Dan ada jawaban sampai 20 atau 30 tahun untuk memperbaiki satu huruf, Bapak. Maka kalau ada yang saya sudah talaqi 5 tahun, 10 tahun, salah wejeng salah baca huruf saja, sho gitu. Ya, sa, sho, si, shi, shi. Sampai 5 tahun, 10 tahun masih seperti itu. Apa-apa. Ada yang lebih. Ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun baru gurunya meng-ACC. Oke, sudah pas. Itu Masya Allah. Ya. Maka kalau saya pribadi lebih suka dengan syekh yang ketat ketika talaqi. Ya, ada syekhnya itu sampai pakai nada pun tidak boleh. Ya, bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pakai nada aja sekali. Bismillah.
Jangan pakai nada. Jangan pakai nada. Biasa aja. Ya. Kenapa? Supaya lebih fokus kepada makharijul huruf, sifatul huruf, ya, ahkamut tajwid dan lain sebagainya yang menunjang bacaan seseorang itu fasih. Ya, maka ada yang seperti itu. Ya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka dengan guru yang seperti itu, dengan syekh yang seperti itu. Ada bahkan dulu pernah ada cerita ta'awudz, ya, ada daurah selama 1 pekan di salah satu ma'had. Gitu ya. Daurah ta'awudz. Ta'awudz itu 1 pekan belum beres-beres. A'udzu billahi minasyaiton. Ada yang baca a'udzu bil khata. Salah. Khata. Ya, sudah betul. Kadang hamzahnya ikut lain. Ya, a'udzu. Ini ada yang baca a'udzu. Zu. Berapa kali dikoreksi? Sampai 1 pekan belum beres-beres, Pak. Daurah ta'awudz. Belum bismillah. Masya Allah. Ya. Bukan berarti para masyayikh itu ingin mempersulit, bukan. Akan tetapi ya memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Akan tapi memang jangan terlalu berlebihan dalam mengoreksi sampai kemudian santrinya, sampai kemudian peserta untuk talaqinya kabur tidak mau untuk talaqi. Tapi jangan juga tasahul, ya, bergampang-gampangan gitu. Yang penting baca beberapa kali koreksi lanjut, beberapa kali koreksi lanjut, gitu. Sampai ada cerita dari Ustaz Halim. Ustaz Halim itu beliau pernah talaqi dengan Syekh Tiazen. Syekh Tiazen itu orang Mesir yang tinggal di Bandung. Beliau tuh pas menjabat sebagai imam tetap di Masjid Raya Bandung, yang alun-alun Bandung. Itu sampai kemudian beliau itu mewajibkan seluruh santrinya itu peserta talaqi itu untuk membawa catatan masing-masing. Ketika ada misalkan 1 huruf yang dikoreksi oleh syekhnya, oleh Syekh Tiazen itu, ada 1 huruf yang kurang pas, ada 1 huruf yang keliru, bahkan mungkin salahnya salah fatal sehingga mengubah arti, mengubah makna. Minggu depan itu tidak boleh keliru lagi. Kalau masih keliru dicoret. Ya, dicoret dari peserta gitu. Maka Masya Allah, ya, luar biasa. Maka ini yang pertama tadi apa? Muhsin ma'jur, orang yang mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'annya, ya. Dia talaqi, dia belajar ya kepada gurunya, ya. Ketika dia baca Quran, ya, bacaannya bagus, suaranya bagus, ya, Masya Allah. Kemudian bukan hanya sekedar menjaga bacaan, dia faham artinya, faham maknanya, faham, bisa dia tadabbur, ya, ayat-ayatnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu masuk dalam kategori muhsin ma'jur, orang yang mendapatkan pahala, ya, dikarenakan bacaan Al-Qur'annya. Karena 1 huruf yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca itu dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi al-hasanah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Ya, barang siapa yang baca 1 huruf dari Al-Qur'an, falahul hasanah, dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sebelumnya kita belajar dengan Ustaz Ahmad Saifur Rahman. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha, 10 kebaikan. Pelipat gandaannya itu minimal, kata beliau, kan dijelaskan kemarin. Falahu bil wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Luar biasa berharganya. Ya, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Alif lam mim 3 kali 10 berarti kan? 30. Berapa huruf yang kita baca dari 1 halaman?
2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan mungkin 1 kali duduk selama 20 menit, 30 menit, ya kita dapat 1 juz, berapa huruf yang kita baca, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi dibaca pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, luar biasa. Ya, maka mempelajari tajwid amali itu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa ditawar-tawar lagi, wajib dia. Ya, wajib. Apalagi dia seorang imam. Apalagi dia seorang imam, dia punya kewajiban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan makmum. Ya, faqiraatul imamu qiraatul makmum. Bacaan seorang imam itu merupakan bacaan makmum. Ya, kemarin kita sudah bahas bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Saifur Rahman. Yang ketiga, nah ini, ma'dzur. Ma'dzur itu dimaklumi karena dia punya uzur. Misal, ya dia lahir dalam kondisi bibirnya itu mohon maaf, sumbing. Ya, ada kan bibirnya itu tidak sempurna sehingga sulit untuk baca ba, ma, tabbat, tammat. Ya enggak bisa. Ya. Karena kondisi fisik dia seperti itu, tidak bisa dipaksakan. Tabbat, tammat. Gitu. Idanya itu misalnya. Itu karena kondisi fisiknya seperti itu, tidak bisa dipaksakan. Idza jaa nasrullah, idanya anullah, enggak bisa. Memang kondisi fisiknya begitu. Nah, masuk dalam kategori ma'dzur dia. Ya, ma'dzur. Dia di mafhum, ya dimaklumi. Ya, dia dapat keringanan di situ. Kemudian ada juga yang mungkin misalkan ya, tidak ada guru yang mengajarkan di pelosok jauh sana, HP nggak punya, kemudian internet juga nggak ada, ya baru internet, HP gitu gaduh gitunya. Nah itu masuk dalam kategori ma'dzur, ya tidak ada gurunya, tidak ada ustadznya, maka yang berkewajiban itu pemerintah atau misalkan ya MUI setempat, ya ma'dzur. Atau misalkan, Ustaz, saya itu sudah belajar puluhan tahun. Wah, puluhan tahun. Saya sudah belajar 5 tahun, 10 tahun, tapi baca huruf shad pada kalimat, pada ayat ihdinas siratal mustaqim itu shin jeung shin, ihdinas siratal mustaqim. Shi. Karena ada Pak jamaah saya yang sulit sekali baca huruf shad. Shi. Sudah kasih tahu teorinya begini. Oh ini bentuk lidahnya seperti ini, makhrajnya ini, sifatnya ini. Sulit. Nah, sudah dia berusaha terus menerus dia talaqi. Masuk dalam kategori ma'dzur. Ya. Apa? Ma'dzur. Ya. Ma'dzur dia. Nah, ma'dzur. Dengan catatan syaratnya apa? Belajar. Wajib dia belajar. Ya. Kalau memang kondisi fisiknya normal, ya, kemudian gurunya ada, ya, selama dia belajar maka dia tidak berdosa. Maka masuk dalam kategori wa yatata'ta'u wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran, kata Nabi. Jadi jangan sampai tasahul dalam mensyarah ataupun menjelaskan, memahami ayat, memahami hadis wa yatata'ta'. Wa yatata'ta itu tadi terbata-bata, sulit dia. Ya baca huruf al-ha, alhamdu, ada yang mungkin daerah Purwokertoan, Cilacap, itu enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Ya. Dia masuk dalam kategori ma'dzur dengan catatan
selama dia belajar. Masuk dalam kategori hadis wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala, 1 pahala baca Quran, 2 pahala belajar. Itu masyaallah. Jadi dalam memahami wa yatata'ta itu jangan tasahul, jangan meremehkan, jangan. Ya, tetap ada kewajiban untuk belajar. Ya seperti itu. Kata Ustaz Ramdan itu sering menyatakan jangan jadi singa di atas podium tapi jadi kucing ketika menjadi imam gitu. Ya seperti itu. Jadi itu harus ini ya seimbang. Jadi ini syarah ataupun penjelasan bait yang pertama, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya adalah hatmun lazim, wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka athimu, dia berdosa. Rinciannya ini ada muhsin ma'jur, ada musi'u athim, ada ma'dzur. Ya, kita mau masuk dalam kategori mana? Pengennya ini, pengen muhsin ma'jur, orang yang memahir baca Quran, kemudian kata Nabi mereka bersama para malaikat yang mulia. Insyaallah. Itu baru bait pertama. Baik. Ini kita hapus dulu. Ya, hapus. Baik, sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu, silakan. Saya buka sesi tanya jawab untuk bait yang pertama. Silakan, ada yang kurang paham di bait yang pertama bisa ditanyakan. Silakan, tafadhal. Ya, gimana Ustaz Fattah? Tafadhal. Bagi tadi yang kasusnya sulit mengucapkan satu huruf, iya. Huruf shad, ya. Apakah boleh kita mengambil dari 2 imam, 2 riwayat? Iya. Yang satu riwayatnya misalkan khusus shad itu kita bunyinya sin, gitu. Betul. Ya. Baik. Ini ada pembahasan khusus di surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini saya mengambil pendapat dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan ketika seseorang tidak mampu mengucapkan ihdinas sirata dengan shad, ya, meskipun sudah berulang kali diulang-ulang, dia belajar terus, ya, maka ada keringanan. Dia baca bisa menggunakan suara huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim dengan sin boleh silakan. Ya, dengan catatan dia sudah berusaha untuk belajar mengucapkan huruf shad dengan baik dan benar di surah Al-Fatihah. Ihdinas si, ada yang baca ihdinas si, maka kemarin saya dapat ini lagi kan, ikhtilafu min ummati rahmatun gitu ya. Ikhtilaf di kalangan para ulama itu, ya, itu termasuk rahmah, ya, kemudahan. Jadi kalau misalkan sudah mentok gitu pakai riwayat Hafiz, ya, nggak bisa si ya sudah, ya, ada keringanan bisa menggunakan suara sin. Atau misalkan sulit si zi, boleh silakan, ya, seperti itu. Ya, cuman tetap kalau pakai riwayat Hafiz ya sudah pakai riwayat Hafiz. Itu pengecualian dalam kondisi tertentu, ya, terkhusus di surah Al-Fatihah. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Iya, Ustaz, silakan. Fadhal. Mohon maaf sekali ya, pembahasannya agak berat ya. Mohon maaf sekali. Bismillah. Ya. Kalau huruf so itu dari ujung lidah, ya. Atau gimana? Ujung lidah termasuk huruf yang keluar dari ujung lidah.
diletakkan di pangkal gigi seri bawah. So, si, su, so, si, su. Nah gitu ya. Jadi ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau huruf shad itu tidak perlu gini. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak perlu monyong. Karena huruf shad itu adalah huruf ujung lidah, bukan bibir. Ihdinas siratal. Ada sebagian yang ini makanya kenapa harus talak itu begitu. Ya, supaya tidak ada cek. Supaya tidak ada cek anu, tapi ya harus berdasarkan sanad talaqi. Ya. Jadi dulu ada guru-guru kita mungkin yang sudah sepuh ya mengajarkan shad itu gini, so, swi, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim misalkan. Harus monyong. Nah, ya huruf shad itu bisa diucapkan dengan sempurna tanpa memonyongkan kedua bibir kecuali dalam kondisi dhammah su, itu memang wajib dhammah indhimamul syafatain su. Nah, itu. Tapi dalam kondisi fathah ataupun kasrah cukup so, si. Ini bibir nggak kemana-mana, diam kan? Si, coba. Ini bibir nggak si. Kenapa Ustaz kok suaranya jadi si? Karena lidah pangkalnya naik. Nanti kita akan belajar ya nanti karakteristik bacaan bertajwid. Ya, ada yang disebut dengan sifat isti'la dan itbaq. Si. Itulah yang membedakan ya antara huruf sin dan huruf shad. Ya, kalau sin lidah pangkal diam di bawah si. Di surah Al-Qiyamah ada kalimat basirah. Ada basirah. Awas jangan ketukar itu. Ada basirah, ada basirah. Beda ya. Kalau basirah itu shad, basirah. Kalau basirah itu huruf sin. Ya, seperti itu. Nah, itu cukup ya untuk bait yang pertama. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. Kenapa kok begitu? Kenapa? Kata beliau, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena kata beliau sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan beserta dengan ilmu tajwid. Ya, dalam artian di sini tajwid amali. Ya, Nabi mengajarkan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in sampai kepada kita. Sanadnya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalah. Begitulah Al-Qur'an itu sampai kepada kita sampai kiamat nanti, sampai Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, hari kiamat. Ya, menjelang hari kiamat. Wa hakadha minhu ilaina wassalah. Itu ya. Jadi wajib hukumnya seseorang ketika membaca Al-Qur'an pakai tajwid ya. Itu kalau seseorang membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid dia berdosa. Rinciannya tadi sudah saya jelaskan. Alasannya saya sudah jelaskan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalah. Lanjut. Kemudian ini Mas fadilah kita mempelajari tajwid. Ya, fadilah. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Gini. Kita belajar tajwid, tajwidnya tajwid praktek. Ya. Tanpa kita mempunyai suara yang indah pun ya, dengan ilmu tajwid bacaan kita akan terdengar sangat indah. Ya, akan terdengar sangat indah. Tapi kalau dibalik, suara kita punya suara seperti Muzammil,
Oh, misalkan seperti Salim Bahanan, seperti Taqi Malik, seperti Syekh Bandar Balilah. Misalkan gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ya, makharijul hurufnya salah, kemudian sifat hurufnya salah, ahkam tajwidnya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak kan? Nggak enak. Jangan dibalik jadi. Ya. Jadi yang diutamakan itu apa? Tajwid. Tajwid. Yang diutamakan adalah tajwid. Ya. Jadi wazinatul ada'i wal qiraati, ya, bisa menjadi penghias tajwid tersebut ketika kita baca biasa atau ketika kita mengambil bacaan dari guru kita, dari masyayikh kita, dari guru-guru kita. Ya. Makanya sebagian para masyayikh itu tidak memperbolehkan talibnya, ya, ataupun santrinya membaca di depan dia dengan nada. Ya, enggak boleh. Ya gitu. Bukan berarti haram, ya kan, tapi untuk menjaga setiap huruf itu dibaca, ya, dengan baik dan benar, karena tadi ada amanah sanad yang mesti tersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fadilah ilmu tajwid. Ayo. Kemudian lanjut. Wahwa, apa yang disebut dengan ilmu tajwid? Nah, ini definisi ilmu tajwid. Nah, beliau sampaikan dalam bentuk nazam. Apa sih yang disebut dengan tajwid? Nah, kata beliau, wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Nah, kita tunaikan setiap huruf itu haknya. Yang pertama, haknya. Ya, haknya di sini maksudnya adalah sifat huruf. Sifat huruf. Misal, sifat huruf dzal, ya, huruf dzal sifatnya adalah dia karakternya itu misalkan, ya, jahar. Tidak ada aliran nafas, tidak ada aliran udara. Nah, kemudian ada huruf dal yang bentuk hurufnya mirip. Kalau dal dengan titik, kalau dal tanpa titik. Ya. Huruf dal sifatnya, karakternya sama, jahar. Ya, akan tapi, ya, selanjutnya huruf dal dan huruf dal itu ada perbedaan dari segi suara. Huruf dal dia mesti dialirkan. Wadzariyati dzarwa. Misal, ya. Apa lagi? Huruf dal dia karakternya itu tidak bisa dialirkan suaranya. Tidak bisa dialirkan suaranya. Kalau dialirkan suaranya, maka akan keluar dari fitrahnya. Misalkan, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, dibaca begini, wa ma nggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan sifat huruf. Misalkan huruf ta. Huruf ta itu mesti ada nafas yang memercik. At. Tabbat. Fatarat. Kuwirat. Apa lagi? Syaqqat. Nah, itu mesti ada nafas yang memercik. At. Nah, disebut dengan hams. Apa? Hams. Sedangkan huruf dal tidak ada. Ada baca huruf dal orang Jawa ini, ya, medoh. Wa ma ajra, ya. Apa lagi? Nah, itu maliki yaumiddin, middin. Ya, itu belum menunaikan hak huruf. Ya. Itu haqqaha. Yang disebut haqqaha itu adalah sifat huruf, ya. Nanti kita akan, kalau kita fokus di belajar Batan Jazari, kita akan menemukan sifat huruf itu terbagi dua. Ada sifat huruf lazimah, ada ghairu lazimah.
lazimah. Ya. Lazimah terbagi dua. Ada mutadadah, mutadadah. Punya lawan. Ada ghairu mutadadah, ghairu ada ghairu mutadadah, ghairu mutadadah. Ghairu mutadadah. Ada mutadadah, ada ghairu mutadadah. Ya ini. Ini pembahasan tentang sifat huruf. Nah, ini sifat huruf di sini maksudnya adalah sifat huruf lazimah. Sifat huruf lazimah itu artinya sifat huruf yang mesti ada dalam setiap huruf yang kita baca. Tidak boleh tidak. Kalau hilang, maka bukan huruf yang dimaksud. Tadi sebagaimana misalkan huruf ta tidak ada sifat hamznya. Huruf dal malah ada hamznya gitu ya. Atau misalkan shad ya dibaca sebagaimana huruf shin misalkan. Nah, ini kurang tepat ya. Ini sifat huruf lazimah. Ada yang masuk dalam kategori ghairu lazimah. Nah, ini bait yang selanjutnya min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ada mustahaq huruf. Mustahaq huruf itu masuk dalam kategori disebut ghairu lazimah. Terkadang menyertai huruf, terkadang juga tidak. Contoh, misalkan sifat tebal pada huruf ra, ru. Tapi dalam kondisi tertentu, tebalnya huruf ra itu tidak bisa dipakai dalam kondisi ra itu dalam kondisi harokatnya kasrah, ri. Enggak bisa kita baca ri. Ri enggak bisa. Ri. Ya, gitu. Wastakbir, enggak boleh kita baca wastakbir. Nah, itu disebut dengan sifat ghairu lazim ataupun mustahaq huruf. Ya, atau para ulama menyebut natijah ataupun buah dari sifat huruf lazimah. Jadi natijahnya, buahnya dari sifat huruf lazimah itu adalah sifat huruf ghairu lazimah. Ya. Contoh misalkan ada lain ya, ahkam tajwid, ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Itu masuk dalam kategori sifat ghairu lazimah. Nah, ini bait yang kedua. I'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Jadi bacaan bertajwid itu karakternya itu satu, ya dia menjaga sifat huruf. Ya. Berdasarkan bait yang kita belajari, ya, karakteristik bacaan bertajwid itu yang pertama, dia menjaga menunaikan hak huruf. Huruf. Yang kedua, dia menjaga mustahaq huruf, Nah, yang ketiga, kita akan belajar waraddu kulli wahidin li aslihi. Dia wajib untuk mengembalikan ya setiap huruf yang dibaca itu ya wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Setiap ini sini dulu. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Dia wajib untuk menjaga makharijul huruf. Asal bunyi hurufnya dari mana? Ya tidak boleh keliru. Misalkan so, ya huruf so, jangan sho. Shin dibaca sha, tidak boleh sa. Ya, atau za dibaca za, jangan dibaca da. Itu waraddu kulli wahidin li aslihi. Wajib menjaga yang namanya makharijul huruf. Ya. Menjaga makharijul huruf. Menjaga makhraj lah, ya. Makhraj dijaga. Kemudian yang keempat, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Setiap huruf yang kita baca ya, itu wajib hukumnya sama, senada. Misalkan begini. Kita baca huruf dzal pada kalimat alladzi, misalkan alladzi. Kita baca alladzi.
Kemudian kita menemukan kalimat yang sama, huruf dal ya dengan kondisi kasroh pada kalimat alladzi sama dengan alladzi, kita wajib sama membacanya dengan kalimat sebelumnya, huruf sebelumnya. Bunyinya sama, seimbang. Jangan jomplang. Misalkan begini, ya. Tabbat yada. Ya, ini masalah yang lain dalam misalkan contoh dalam segi kesempurnaan bunyi harokat. Tabbat yada. Tapi pas kita menemukan huruf yang fathah setelahnya, tabbat yada, tadinya yada, pas baca abi, nah itu jangan. Tabbat yada abi, jangan dibaca tabbat yada abi. Nah itu masuk dalam kategori wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi huruf yang kita baca, kalimat yang kita baca harus seimbang. Pernah Pak kemarin itu viral ada koreksian dari Syekh Fulan, ya. Itu mungkin bagi orang awam itu salahnya di mana? Tapi menurut beliau itu kesalahan. Misal, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian diulang lagi sama sayanya, salah. Ulang lagi. Itu sudah koreksian level tinggi ya. Bagi saya pun itu belum ketemu ini salahnya di mana. Ustadz yang mengajar seprofesi dengan saya, ini salahnya di mana gitu ya. Tapi bagi orang-orang ataupun para masyayikh yang level keilmuannya tinggi, itu ada kekeliruan meskipun sedikit. Nah, itu masuk dalam kategori nanti lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, bahkan sangat-sangat tersembunyi gitu ya. Bagi kita mungkin kita tidak bisa menemukan kesalahan, tapi bagi seseorang yang level keilmuannya tinggi, dia pasti menemukan di situ ada kesalahan. Mizan huruf, timbangan, mizanul huruf. Nah, itu ya. Yang pertama, menunaikan hak huruf, sifat huruf. Ya, sifat lazimah, sifat yang mesti ada pada setiap huruf yang kita baca. Yang kedua, menjaga mustahak huruf, ahkam tajwid, tebal tipis pada huruf ra mesti dijaga. Yang ketiga, menjaga makhraj, ya, menjaga makharijul huruf mesti dijaga. Yang keempat, mizanul huruf ataupun timbangan huruf. Jangan jomplang antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, baik dari segi harokat, ya, kemudian dari segi vokal, itu jangan jomplang, harus seimbang. Yang ketiga, yang kelima, mukammalan min ghairi ma takallufi. Nah, ini poin penting sekali. Ya, takalluf, jangan baca Quran itu takalluf sehingga berat sekali. A'udzu billahi minasyaiton. Itu takalluf. Berlebihan. Baca Quran itu normal-normal saja, biasa-biasa saja. Padahal tahun sebelumnya, tahun kemarin ada musabaqah baca Quran, jurinya itu Syekh Aiman ya. Ini sekarang tahun ini juga ada. Kemudian ada peserta ya dari Yaman, akhwat, membacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berat sekali. Ringankan kata beliau, ringan, baca Quran itu ringan. Jangan takalluf. Tapi takalluf di sini ya, takalluf itu biasanya ada pada orang ataupun terkena ya kepada orang yang baru belajar. Dia baru untuk masa transisi. Yang tadinya baca huruf a itu misalkan, kemudian setelah belajar ditekankan oleh gurunya kemudian dia ada penekanan berlebih itu tidak tercela, itu wajar ya. Para ulama menjelaskan demikian. Kalau ada yang takalufnya seperti itu ya, dan ini biasanya menimpa pada orang-orang yang baru belajar ya, seperti itu. Lanjut,
Ya, jangan takalluf. Jangan takalluf. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini bil lutfi. Salah, bil lutfi itu. Ini bil lutfi. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Baca Quran itu kata beliau ya dengan lembut, dengan enak, tanpa ada tekanan yang berlebih. Kemudian juga jangan sampai ta'assuf. Ta'assuf itu begini. Ini biasanya menimpa pada qori-qori yang sudah mahir baca Qurannya. Akan tapi dia lebih mengedepankan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, biasanya begitu. Itu lebih mementingkan nada dibandingkan dengan bunyi huruf. Ya, kemudian hukum-hukum tajwid. Ah, itu jangan seperti itu. Atau misalkan pernah viral ada seorang qori dari Aceh itu baca al-haqqatu al-haqqah. Ada diherikan gitu sampai disawer gitu ya, diselipkan uang ratusan ribu, 50 ribuan itu dipeci-peci beliau. Nah, itu jangan sampai ta'assuf. Ya, ada dulu pernah ada kitab namanya Ta'assufil Qurra. Ya, jadi ta'assufnya berlebihannya orang-orang yang ahli dalam masalah baca Al-Quran, sehingga dia lebih mementingkan nada dibandingkan dengan tajwid. Jangan ta'assuf, jangan takalluf, jangan ta'assuf. Nah, ini adalah kriteria bacaan menunaikan nahkah huruf, menjaga mustahak huruf, ya, menjaga makharijul huruf, kemudian memperhatikan timbangan huruf, mizanul huruf, kemudian tidak takalluf, tidak ta'assuf. 6 kriteria bacaan bertajwid. Ini secara teori, ya. Di akhir nazamnya dalam bab tajwid beliau menyampaikan walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in bifakkihi. Tidak ada beda bagi orang yang belajar tajwid dan meninggalkan tajwid kecuali kata beliau illa riyadatu imri'in bifakkihi, kecuali orang yang belajar tajwid itu dia sudah belajar daurah kemana-mana dengan para masyayikh, dia belajar teori tajwid, ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid, bab sifatul huruf dan lain sebagainya, dia sudah hatam pokoknya dengan syekh fulan dia ikut daurah. Akan tetapi dia tidak pernah berlatih, akan tetapi dia tidak pernah talak, ya sama aja. Ya. Karena inti daripada belajar Al-Qur'an itu talaqi. Ya, talaqi. Adapun mempelajari tentang teori-teori tajwid itu nomor 2. Ya. Kalau belajar teori-teori tajwid itu wajib hukumnya bagi orang yang takhassus di dalam bidang ilmu tajwid. Begitu, paham ya? Baik, inilah saya sampaikan bab tajwid ini ya kepada teman-teman semua ya, para santri dan para guru-guru, para ustadz yang ada di sini. Ya, jadi inilah kriteria bacaan bertajwid. Jadi hukumnya sekali lagi saya sampaikan, hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah wajib yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Allahu a'lam. Itu saja mungkin untuk pembahasan bab tajwid atau pembahasan teori ya pada kesempatan malam hari ini, ya. Baik, kita masuk di talaqi surah Al-Fatihah. Baik, mana ini? Ini mana? Gimana ini? Afwan. Masuk di surah Fatihah. Baik. Ini pakai satu riwayat saja ya. Satu riwayat. Saya tidak akan mengajarkan dengan riwayat yang lain ya, ataupun qiraat yang lain. Cukup satu riwayat saja. Kita mulai dari ta'awudz ya. Sebelum itu silakan untuk minum dulu. Ya,
silakan untuk istirahat dulu, minum dulu. Ini sesi yang kedua, praktik. Ya. Ya. Yang mau ke toilet silakan. Kita talaki ta'awudz dulu. Nanti bismillah, yang mudah-mudahan selesai sampai ayat yang terakhir. Tapi ya, saya tekankan untuk para santri ataupun yang lain, kalau ada sesi talaki dengan siapapun itu, ya, apalagi surah Al-Fatihah, ya ikut, ya wajib ikut. Kalau belum pas bacaan Al-Fatihahnya, dalam artian misalkan masih banyak salahnya, salah fatal, itu wajib diperbaiki. Ya, alhamdu dibaca alhamdu, itu wajib diperbaiki. Al-alamin dibaca al-alamin itu wajib untuk diperbaiki. Ya, jangan sampai ditunda-tunda. Ya. Sudah? Siap? Siap. Sebelumnya di sini sudah ada yang pernah talaqi? Sudah ada yang pernah talaqi? Nggak ada? Sudah dengan saya. Tapi cuma 4 pertemuan dulu ya. 4 pertemuan atau 8 pertemuan. Sudah selesai, alhamdulillah. Baik, kita samakan dulu dari segi lahjah. Kita mengikuti lahjatul Arab, lahjahnya orang-orang Arab. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Nah itu. Ya seperti Roma Irama lah begitu ya. Terlalu itu. Baik. Kenapa kita mesti lahjahnya lahjah Arab? Coba kita lihat kalau ada musabaqah hifdzul Quran internasional. Mau itu orang Indonesia, mau itu orang Afrika, mau itu orang Pakistan, Bangladesh, India, ya orang Jepang, misalnya orang Amerika, ya bunyinya sama. Ya. Dulu tahun 2000 berapa ya saya lupa, 2018 mungkin, saya lupa tahunnya, ada peserta dari Amerika, USA, ya negerinya Donald Bebek. Itu menjuarai musabaqah hifdzul Quran di Abu Dhabi, juara 1. Indah sekali bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu indah sekali bacaannya, Masya Allah. Ya, dan sama, bunyinya sama. Mau itu orang Bangladesh, mau itu Pakistan, sama. Ya, jangan sampai kita karena saya mah ada orang Indonesia, kamu orang Sunda. Ya, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Atau lahjanya lahjah Sunda. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Kurang enak didengar ya. Ya. Karena kalau lahjanya sama, satu dunia sama. Ya, satu dunia pasti sama. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bukan bahasa Jawa, ya, itu bahasanya bahasa Arab. Ya, maka lahjahnya pun kita usahakan bilahjatil Arab, dengan lahjahnya orang-orang Arab. Ya, jangan terpengaruh dengan Islam Nusantara. Ya, meskipun kita di Nusantara Indonesia, jangan. Ya, kita pakai baca Quran dengan langgam Jawa, ya, dengan lahjah Jawa, jangan.
Ya, kita lajanya laja Arab. Ya, baik. Masuk di ta'awudz ya. Siap? Siap? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jangan ucap a, jangan a atau tidak. Nah, itu hamzah masuk pada ain. Au, 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 zu, a'udzu, au. Huruf ain, ya huruf ain, kemudian harakat dhammah, kemudian waw sukun yang berfungsi sebagai waw mad, waw memanjangkan, itu tidak boleh keluar lewat hidung. Au, kalau basi au salah. Au salah. Tahan hidungnya coba. Tahan hidungnya. Bunyinya harus au, coba. Jangan au. Kalau saya tahan begini, ya, saya tahan begini, jadi gak ada sama sekali udara yang keluar dari sini, suara pun gak ada, ya. Itu kalau benar pengucapannya akan sempurna. Kalau meskipun hidungnya ditahan, au, au. Kalau masih ada getaran di sini, itu masih keliru. Mohon maaf, itu masih keliru. Coba latihan Bisa? Bisa. Baik, kita tambahkan dengan makhraj huruf ain yang mana sumbernya dari tengah tenggorokan. Tadinya apa? Coba. Tambah suara ain. Coba. Tahan hidungnya. Jujur saja, masih salah? Masih salah? Masih? Baik. Itu ya. Makanya kenapa tadi satu pekan tuh nggak beres-beres ta'awud, ya, satu pekan nggak beres-beres ta'awud. Sampai tadi saya sampaikan 20 tahun, 30 tahun. Makanya kenapa? Nggak ada masa expire belajar maksudnya. Nggak ada masa expire belajar mah. Ya kalau masih keliru ya belajar terus, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan malu, ya jangan malu. Coba lagi, sekali lagi. Au. Jangan jadi au. Jangan au. Au. Zu. Zu. A'udzu. Jangan hilangkan itu. A'udzu. Ke eta. Bukan au. Kalau orang Arab tuh baca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang baca begini Arab. Assalamualaikum ada. Assalamualaikum enggak ada. Bapakmu ke Arab. Orang Arab tuh enggak ada. Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tegas. Apalagi orang Filistin, orang Suriah, gitu ya. Kemudian orang Yaman. A-nya itu masya Allah tegas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Coba. Sabar ya. Sabar. A'udzu. A'udzu. Zu. A'udzu. Lanjut. Billahi. Huruf lam bertasydid, ya, tidak boleh ditekan berlebih. Billah. Biasa aja. A'udzu billahi. Enak didengar? Enak. Coba dengan a'udzu billah. Enak gak? Gak enak. Kayak misalkan gini, orang ngomong normal dalam obrolan biasa, ya, kemana? Kan gak enak, kemana? Bisa, gak enak. Normal aja ngalir. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. Lanjut, bisa? Bisa dilanjut? Lanjut. Minasyaitani. Bukan syait. Bukan syait. Syai. A'udzu billahi minasy. Bukan syait. Apa syait? Bukan syait. Syai. Minasyaitani. Huruf sin tidak melibatkan bibir. Maka pengucap huruf sin bukan begini. Bibirnya jangan nyingsat. Minasyaitan. Biasa aja. Bukan minasyaitan. Huruf sin itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Ya. Minasyaitani. Coba. Syaitani. Minasyaitani. Nah, dari ni ke ra. Nah, di situ minasyaitonir rajim. Ya. Minasyaitonir rajim. Dari a'udzu 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak ketahuan yang salahnya siapa karena barengan. Wananya keroyokan ini. Lanjut. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ba, jangan b. Bismil. Bismi. Bismillahi. Bisa? Kan bisa. Ya, bismi. Bismillahi. Nah, perpindahan dari hi, ya di sini apa nih? Perpindahan dari mi ke la. Nah, hati-hati. Bismil, ya dari hi ke ra. Hirra. Coba. Hirra. Ra. Hirra. Bismillahirrahmani. Ra-nya tebal, ha huruf tipis. Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, di sini banyak yang keliru pada pengucapan hi di sini. Apa salahnya? Hi di sini kurang jelas haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ha di sini tidak bertasydid, hati-hati. Ha di sini tidak bertasydid. Rahim. Rahim. Jangan rahim, rahim, tapi rahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Lam tidak boleh mantul. Alhamdu. Lillahi. Rabbil alamin. Sambung 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, mesti menyempurnakan bunyi harakat. Kalau bi, i, ya. Kalau a, du, u, ya. Jangan alhamdulillahi rabbil bil. Bagaimana? Oi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini a, bukan a. Makhrajnya di sini. Tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. A-nya huruf tipis, jangan Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Jangan Him. Ar-Rahmanir Rahim. Ha tidak bertasydid, jangan rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan yaumi. Jangan yaumiddin, Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan masuki dulu nasta'in. Nasta'in.
bukan nasta'id. Nasta'id. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Lanjut. Ayat yang ke-6, mudah-mudahan beres ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Ihdi. Jangan ihdi. Ihdi. Ihdina. Ihdinas si. Nah, jangan no, jangan nosli. Nah, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Pada bacaan mustaqim jangan mustaqim. Musta. Jangan mustaqim. Kalau mustaqim itu shad. Jangan mustaqim tapi musta. Mustaqim. Jangan mustaqim itu ka bukan kaf, itu qaf. Mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam riwayat Hafiz, ya, dalam riwayat Hafs itu kalau mampu, ya, bagusnya itu di wasal dari sirata sampai waladdallin. Satu nafas. Ya, satu nafas. Kalau tidak mampu untuk satu nafas, boleh berhenti pada alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ada di situ. Diulang lagi. Ya. Jadi kalau mampu, kalau bisa dari sirata sampai waladdallin itu satu nafas. Sirata sampai waladdallin satu nafas. Ya, tapi kalau nafasnya memang sangat-sangat terbatas, ya, boleh berhenti pada alaihim yang pertama. Ya. Tapi itu sudah keluar dari riwayat Hafiz, ya. Tapi kalau riwayat Hafiz itu satu nafas dari sirata sampai waladdallin. Kalaupun berhenti pada alaihim yang kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, di situ berhenti, tapi diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu. Nah, kemudian pada kalimat waladdallin di situ jangan langsung waladdall. Huruf dhad punya sifat namanya sifat istitalah. Apa yang sifat istitalah itu? Mengaktifkan seluruh makhraj huruf dhad dari mulai pangkal sampai ujung. Waladhdha. Jangan langsung waladhdha. Tapi ya, kasih aba-aba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdha gitu. Waladhdha. Jangan langsung waladhdha. Ini kurang tepat. Jadi waladhdha, tapi jangan terlalu berlebihan. Waladhdha. Nah, jangan. Biasa saja.
Gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tapi ini sedikit pada pembacaan dhalin jangan terlalu berlebihan. Waladhdallin. Jangan. Ya. Atau seakan-akan tidak ada tasdid. Ya, jangan. Waladhdallin, jangan. Tapi waladhdallin, dhallin. Tekan sedikit. Dhallin, dhallin. Gitu ya. Baik, kita ulang dari ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, setuju? Gak apa-apa. Berarti pada alaihim yang kedua saja. Alaihim, diulang ghairil maghdubi 'alaihim sampai akhir. Taib. Kalau darurat boleh. Iya, darurat. Ya. Jadi ini kan kita sedang talaqi riwayat Hafs an Asim. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim, kalaupun tidak kuat sampai akhir, alaihim yang kedua jadi alternatif. Ghairil maghdubi alaihim. Berarti ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau misalkan darurat, nafasnya memang betul-betul terengap-engap itu ya. Boleh pada alaihim yang pertama itu ya. Allah. Iya, diutamakan, sangat diutamakan. Iya. Dinafas dulu, siap-siap. Jangan sisa nafas. Itu ya. Nah, ini kan kita sedang talaqi riwayat Hafs dan Asim. Baik. Alhamdulillah sudah selesai teorinya ataupun materi sebagai motivasi dan juga peringatan bagi kita dari para ulama pentingnya belajar tajwid amali. Ya, tajwid amali yang berkaitan dengan praktik membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan. Ya, agar bacaan kita selaras dengan bacaan Nabi. Ya, jangan sampai kita mengaku cinta kepada sunnah Nabi akan tapi anti dari belajar Al-Qur'an, anti belajar dengan talaqi gitu ya. Itu. Jadi tetap maksimalkan semaksimal mungkin apa yang kita mampu, apa yang kita bisa ya. Selama medianya ada, selama gurunya ada, ustadznya ada, syekhnya ada, kesempatan ada, kenapa tidak ya? Kita belajar gitu. Allahu a'lam. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan dulu? Cukup? Iya. Ya, ada usul?
Ada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Itu cuman itu kan kita tidak pakai itu. Hanya sebagai pengetahuan saja, khawatir nanti di tempat lain kita menemukan bacaan seperti itu ada riwayatnya, ada qiraatnya gitu ya. Iya. Karena ilmu qiraat itu tidak ada satupun yang berijtihad. Ya, tidak ada satupun yang semua berdasarkan talaqi. Ya, semua berdasarkan talaqi. Nabi saja bertalaqi setiap malam di bulan Ramadan kepada malaikat Jibril. Maka talaqi itu bagian dari sunnah. Iya. Kalau yang misalkan kalau itu yang diwasolkan itu apa jadi langsung nyambung sampai selesai gimana? Nggak masalah, boleh. Kalau boleh silahkan. Cuman afdolnya Nabi kan membaca tamahul pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau berbicara boleh, secara hukum boleh. Tapi afdoliyahnya tidak dapat gitu. Ya, afdoliyahnya tidak dapat. Ya, jadi baca Al-Qur'an itu santai sebetulnya. Makan Nabi itu kan pernah dijelaskan kemarin di daurah hadis ya, bahwa Nabi itu sholat ya, satu rakaat saja bisa berapa juz kan yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kemudian rukunya pun sama dengan rakaat pertama gitu. Gitu ya. Jadi pelan-pelan ya, baca Quran itu pelan-pelan. Ustadz, gimana kalau dalam rangka mengejar khatam ya, khatam di bulan Ramadan ya, maksimal hadar, jangan lebih daripada hadar itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Itu hadar. Jangan lebih daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Mereka mana itu? Ya, boleh dibaca cepat tapi maksimal itu hadar. Jadi yang paling pelan tahqiq, tadwir, hadar. 3 tingkatan kecepatan ritme bacaan Al-Qur'an ya. Jadi kalau hadar ya, kita baca hadar dalam rangka mengejar keutamaan Imam Syafi'i misalkan. Hadar itu saya pernah coba 1 juz itu bisa 20 menit Ustaz. 20 menit itu bisa. Makanya kenapa Imam Syafi'i 1 hari 1 malam kan bisa 2 kali khatam, sampai 1 bulan itu 60 kali khatam. Ternyata masuk akal. Itu pernah dicoba 20 menit betul. Oh, 20 menit ya bisa. Ya, tapi hadar jangan lebih daripada hadar. Itu paling cepat. Allahu a'lam. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf sekali bila ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari kebodohan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mau talaqi di luar forum ya mungkin nanti ada sesi lain ya. Kalau hari ini kan terlalu malam. Ya, atau misalkan cari ustadz yang lain yang punya kapasitas dalam mengajarkan Al-Qur'an ya, silakan ya. Enggak mesti dengan saya, dengan ustadz lain pun silakan. Ya, seperti itu. Yang penting kita mau untuk belajar ya. Jadi kalau misalkan nanti belajar, fokuskan dulu talaqinya. Talaqi. Ya, Ya, kalau bisa dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibereskan ya dengan ustadz full, meskipun menghabiskan waktu 10 tahun, 20 tahun enggak masalah. Ya, yang penting kita ada usaha untuk belajar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.